Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin. Hari ini agak lucu ya. Gue tuh tadi mau syuting ke daerah Blok M. Tempat pertama ternyata tadi kesiangan tutup ya, Pli. Iya, Pak. Tempat kedua mau syuting nggak ada parkirannya. dan ini gue lagi datang ke tempat ketiga. Sebenarnya ini adalah jalan arah ke kantor ya. Gue udah sering lewat, cuman nggak ngeh kalau ada tempat makan. Dia tuh cukup terkenal, legendaris, dan sempat ada yang komen. Nah itu kalau di handphone gue tuh banyak banget save-an atau enggak data-data. Kalau kalian request itu selalu gue save. Nah gue baru enggak ada yang request gue tuh untuk nyobain soto mie usi. Nah jadi ada yang komen ke gue buat gue nyoba. Jadi kita bakal cobain gimana rasanya. Kalau ngeliat dari mobilnya sih rame ya, Pli. Iya, Ya, mobil mewah semua lagi. mobil mewah tuh. Terus juga penuh. Tadi itu gue masih di paling belakang karena yang di depan udah pada penuh semua. Jadi kita bakal cobain gimana soto mie teh usi. Dia ada soto tangkar juga. Iya, betul. Jadi teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu supaya nggak ketinggalan kalau gua habis upload video. Let's go. Dengan Mas siapa? Ya. Nigerio. Siapa? Nigerio namanya Mas. Ya. Wah keren juga Nigerio. Gua pikir namanya Nigerio. Ini jual apa Mas? Soto mie, Pak. Sotopnya sama soto apa? Soto santan kuning. Oh kayak gimana boleh lihat ya? Iya, boleh, Pak. Ini yang santan. Ya, ini yang santan. Udah habis tapi boleh. Wah Jam segini udah 3 dandang. bisaan. 3 dandang. 3 dandang sorry. Oh Biasanya lebih malah kalau nggak pandemi mah. ini teh usi. Iya. Oh salah kenal saya Melvin. Saya TUC. Kita nyobain ya boleh ya? Boleh. Berarti ini asli Bogor. Asli. Teh usi asli Bogor. Asli. Oh kumaha ada Mang? Alhamdulillah saya. Saya bisa bahasa Sunda mas sedikit-sedikit Kalau atuh. orang mana? Abimnya orang Jakarta mas. Oh, Betawi. Ya orang Betawi. Iya. Cuman barudak loba orang Sunda mah. Oh, mangga. Iya. Ngerti nggak lu Pli? Enggak. Loba tuh banyak barudak teman. Oh. Iya. Sok Berarti mangga dicobain. ada apa aja berarti teh di sini di? Di sini ada soto bening, soto kuning santan, tapi kita pakai paru crispy. Ada soto tangkar juga ya? Nggak ada tangkar Oh udah sini. nggak ada ya? Berarti buka jam? Dari jam setengah 7 sampai jam 5. Oh berarti buat sarapan bisa? Bisa. Soto mie buat sarapan enak, Oh. buat makan siang enak, buat makan malam juga enak. Cocok. Berarti memang dari awal jualannya Soto soto. mie dari 2009. 2009 berapa tahun Pli? 12 tahun. 12 tahun. Jadi dari awal buka sampai sekarang membergerakkan di bidang soto. Iya, soto persotoan. Ada GoFood, GrabFood? Ada saya di GoShop, Oh, GoShop. GrabFood. Bukanya sama ya, jam gitu juga ya. Ya. Berarti kalau enak pesennya apa nih? Mau soto mie boleh. Yang paling sering dipesan? Di sini dua-duanya Soto mie sama- soto mie sama soto kuning. Soto kuning. Soto kuning saya belum pernah nyobain sih sebenarnya, penasaran. Jadi deh, soto kuningnya satu di sini ya. Oke, boleh. Seporsi berapa duit? Yang kuning 30, yang biasa 23. Udah mana nasi? Mana nasi 5.000. Oh jadi 35. Kita cobain guys. Soto kuningnya, ayo. Oh dia pakai crispy kayak kerupuk gitu ya teh? Iya. Dipisah apa disatuin? Kerupuk? Enaknya gimana? Pisah aja nggak apa-apa. Bisa aja boleh ya udah nanti. Kuning. Satuin kalau soto kuning. Satuin. Wah bingung. Ya udah satuin. Oke. Ada cabang nggak teh? Cabang ada di sini Pertanian sama di Bintaro ada. Ya wes lah. Ya udah Ya teh. udah cobian heula. Udah aku cobain lah. Atur non ya. Ya. Oke, sudah jadi pesanan kita. Gue memutuskan buat mesen yang soto kuning soalnya kalau soto mie gue rasa kayaknya udah banyak yang tahu ya. Dan gue juga kayaknya soto kuning terakhir udah nyobain yang punya Bang Sapri. Soto mie. Nah hari ini gue lagi mau nyobain yang versi soto kuning di teh usi. Katanya asli Bogor. Memang kalau kalian lihat di belakang nih, ini kan banyak tuh. Dia dari mulai soto mie, soto kuning, ada soto apa ya? Tadinya ada soto tangkal, tapi udah nggak ada. Udah ada. Berarti ada di sini cuma ada soto kuning sama soto mie. Cuman di sini kalian bisa pilih soto mie-nya ekstra daging, bisa pakai paru crispy. Kikil juga ada, cuman kikilnya lagi habis karena gue kesiangan. Ini satu porsi segini harga 30.000 ya. Segini 30.000. Mungkin kayak kalian nonton berasa kayak kok agak mahal Bang ya. Gitu. Cuman ini lagu mau nyoba nih dengan harga 30 gimana rasanya? Apakah sesuai?
Tapi saya penonton gue hanya menunggu-nunggu bukan review makanan. Tapi kalau gue melotot ngeliat ada orang yang kenal pot. Kuahnya dia pakai kuah kuning itu. Santan nggak? Iya santan, nggak begitu kental. Tapi wangi loh, dan juga ada tomatnya. Jadi kita coba dengan harga 30.000, apakah enak atau enggak? Pasti gue yakin 35 pakai nasi. 35 mana sih nih? Makanya gue yakin ketika ini videonya upload, pasti banyak yang komen nanti, kayaknya agak mahal bang ya. Nah itu dia tugas gue, memastikan dengan harga 35.000 ini worth it atau enggak. Tapi dagingnya banyak sih bang. Banyak, itu gue suka. Di awal emang gue liat dagingnya banyak. Tuh. Lu bisa bayangin nih paru crispy-nya menjadi idola di sini katanya. Si paru crispy-nya adalah daya jual yang paling laku katanya. Kita sebelum makan kita doa dulu ya. Amin. Ini belum makan dari pagi, bosku. Tempat makan tutup semua, pada habis semua hari ini ya. Kita cobain dulu tanpa pakai racikan apapun. Kuahnya dulu yang natural, yang original. Takis. Oh iya, kok takis sih? Seruput. Seruput bos. Enak loh. Tadi kata tetenya disuruh dikasih lada, tapi menurut gue udah pas kok. Kuahnya tuh gurih, tapi yang nggak enak gitu loh. Coba nih si paru crispy-nya pakai empingnya. Ini lagi menikmatinnya. Asik. Dia punya paru tuh, satu nggak bau ya. Gue agak malas kalau makan jeroan tuh, tapi kalau dia masaknya agak bau. Tapi ini nggak bau. Dan si tetenya tuh bikin paru crispy itu sampai digorengnya garing banget. Ya, ngomong-ngomong tetenya cantik loh. Nah dia tuh parunya tuh karena digoreng sampai garing, lu bisa bayangin ketika kena kuahnya di dalamnya juicy tapi tekstur parunya tuh garing. Daging. Biar aja kita coba dagingnya. Ini dagingnya nih. Wah. Sekarang kita coba raciknya paru. Cuman memang menurut gua kalau kalian yang kurang suka asin, soto kuningnya memang lumayan agak asin ya. Cuma karena gue penikmat asin dan suka makanan yang bergurih, gue cocok sih. Cuman kalau kalian yang nggak begitu suka makanan-makanan yang gurih atau yang asin, ini kayaknya kalian mesti racik pakai sambal sama kecap biar lebih balance rasanya. Atau pakai nasi aja bang. Oh benar, sengaja dibikin lebih asin soalnya kan bakal dimakannya pakai nasi. Rapli mah kadang-kadang tuh ada ininya nih, Ya, kacamata. Coba nih kita diracik pakai sambalnya. Nih kita makan parunya pakai nasi nih. Takis bos. Iya benar. Ketika pakai nasi memang rasanya lebih stabil ya. Jangan ada kulit. Ibaratnya kalau makan pakai nasi rasanya lebih sopan gitu. Ini buat om-om tante-tante ya. Ini dari tadi gue datang nih banyak banget yang datang ke sini lebih ke keluarga ya. Naik mobil sekeluarga, suami istri, anaknya, atau nggak kakek nenek sama cucunya makan ke sini. Makanya dari tadi tuh yang datang tuh banyakan mobil-mobil mewah, mobil-mobil keluarga karena memang kebanyakan yang ke sini yang datang adalah keluarga-keluarga. Ini bang di belakang keluarga rame banget bang. Iya, gue baru nyampe nih. Keluarga Pak Bambang tadi. Si kenal. Bagi gua dengan harga 35 ya ini sesuai sih karena dagingnya banyak dan juga dia punya sotonya enak, kuahnya gurih juga. Memang sedikit lebih mahal, tapi bagi gua kalau makanan mahal tapi rasanya enak kita masih toleransi. Ini ibaratnya kalau cewek dia cantik tapi hatinya baik gitu, itu wajib diperjuangkan. Tiga ada tiga bang. Ini, coba deh penonton komen ada berapa kali bang. Iya. Coba lu hitung berapa kali gue emosi tiap video sama knalpot racing. Ini daging juga empuk loh, Pli. Empuk. Walaupun dipotong tipis-tipis tapi rasanya tuh masih gampang buat dikunyah gitu. Iya. Tiba-tiba iya. Gue bingung apa. Gue lapar ya menikmati banget karena makanannya enak. Oh. Gue yakin ini kalau weekend ini lebih rame isinya keluarga semua sih. Dagingnya nih, dagingnya. Wow. Kalau kesini wajib mesen paru gorengnya. Ya paru crispy. Biar lu bisa ngerasain sensasi makan soto tapi ada garing-garing crispy dari si paru
crispy-nya atau paru goreng. Ya kan crispy juga digoreng, Pli. Teman-teman yang suka dengan makanan soto boleh cobain ke sini. Ini gue pertama kali sih nyoba soto kuning sih. Sebelumnya gue belum pernah nyoba soto kuning Bogor. 35 menurut gue oke. Harga sama rasa sesuai. Nilainya buat Bang Pin dengan harga 35, tapi dengan porsi yang banyak. Gue nilai 8 dari 10. Puas makannya. Apalagi di jam setengah 7 udah buka. Pagi-pagi lu butuh makanan yang hangat-hangat buat sarapan bisa juga sih. Bayar harga 25.000, ya, 23.000 sampai 30.000 ya. Soto mie sama soto kuning ya. Tinggal yang membedakan hanya isiannya aja ya. Jadi kita mau chill, nanti kita update lagi pas mau bah. Ya. Guys, udah habis guys. Lu makan apa tadi, Pli? Soto mie. Menurut lu berapa nilainya? 8,5 dari 10. Seger. Enakan mana sama sapi menurut lu? Karena ini ladanya kuat, soto ini. Oh ini, Iya. oh lu lebih suka yang bawa-bawa lada ya? Iya. Oh gitu. Gue inget. Oke, jadi sekarang kita melakukan hal-hal yang kita suka adalah Bayar. berapa? Makannya emang bayar. Bayar lah. Atur ya udah. Jangan dong jadi kawas pisan atur sana. Alhamdulillah. AA kan 70, jadi 50.000 aja. Serius. Serius. Keras nih. Berarti kalau daging sehari kalau lagi rame berapa kilo teh? 20. 20 kilo. Parunya beda lagi, 10 kilo. Oh berarti 20 kilo daging, 10 kilo paru. Sepul 15 kilo biasanya itu kikil. Habis seep tuh sehari mah. CF. Seep tuh habis guys. Nanti kita minta WA-nya Teteh. Ya, kita kasih nanti kalau video tayang biar ditonton sama Teteh. Teh, tapi kalau yang cabang di Bintaro bukannya sama jamnya? Enggak, dia mah agak siangan, biasanya jam 8. Kalau Teteh sih paling pagi setengah 7. Oh, sering di sini mulu ya? Setengah 7, yang di situ pertanian jam 7. Sini setengah 7. Oh, jadi 3 cabang ya? Oh, gue pikir Yang pertanyaan yang itu. Oh, gue pikir pertanian jalan ini. Oh, bukan. Beda ya? Beda kalau itu malam, sampai malam. Oh, Jam berapa? Sampai jam 8 malam, 9. Oh, berarti yang gue lihat di Google Map itu yang di sana, Fli. Oh, tadinya kita kesini mau malam dikira. Iya, karena kan enak tuh nggak Oh, cendol sabraha, lupa cendolnya. Udah, nggak apa-apa, udah cukup. Gue lagi tuh. Ah, udah. Makasih AA, siapa namanya ini? Melvin. Melvin. Iya, Teh. Teh, yuk, Witna. Atur nuhun ya, A, Atur sukses nuhun, selalu. atur nuhun. Yuk. Buat pegawai atau jajan. Oh, nih udah ada si AA tuh. Nih, buat jajan, Nih, beli buat rokok. jajan. Ya, atur nuhunnya. Makasih A Melvin, A Melvin Ya. sukses selalu ya. Amin. Sama channelnya Bang Pin. Thank you Bang ya. Thank you Bang. Teh, atur nuhun, atur. Ya. Semoga makin rame Teh. Sehat selalu. Amin, Semoga ya. semua cabangnya makin berkembang. Amin. Makasih ya, Ya, Bang. Assalamualaikum. By the way, kalau kesini bisa nyobain cendolnya. Namanya cendol apa? Cendol jamet. Teusi. Teh usi. Oh sama. Jadi kalau kesini wajib nyobain soto mie. Dessertnya, closingannya pakai cendol. Cendolnya mantep. Ini daun suji, daun pandan. Daun suji. Daun suji, pakai nangka sama ketan hitam ya. Ya. Mantep. Sekarang kita pulang guys, jangan sekali. Coba teman-teman komen, wah ini materialnya golden hour. Jadi teman-teman kalau mau coba kesini silakan. Nanti alamat lengkapnya gue masukin di bagian kolom deskripsi. Komen lagi di bawah kuliner mana yang masih gue cobain lagi ya. Dan karena itu selalu gue baca. Ini Selalu buktinya gua share. dibaca? Ini buktinya rekomendasi kalian gue datengin nih dan ternyata enak. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, gunakan komen bel lagi cuma buat nge-hype dan pastikan tombol subscribe. Supaya nggak ketinggalan kalau gue bisa upload video. Pokoknya sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif. Mantap.